Hari ke-8 protes menuntut keadilan bagi George Floyd, warga keturunan Afrika yang tewas di bawah pengawasan polisi, masih berlangsung di penjuru Amerika Serikat. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita bergabung dengan reporter VOA Virginia Gunawan di Washington DC. Ya, selamat malam waktu Indonesia, Virginia. Bagaimana protes yang berjalan Selasa malam waktu Amerika Serikat? Mirsa dan pemirsa iNews, protes yang berjalan kemarin malam berlangsung damai. Kalau kita melihat sebelumnya protes itu dilakukan damai di siang hari lalu rusuh di malam hari. Kemarin malam di Washington DC keadaan berjalan lancar sekalipun banyak protes demonstran yang berada di depan Gedung Putih melewati jam malam yang diberlakukan di seluruh kota Washington DC yang dimulai pada pukul 7 malam. Ratusan warga terlihat tetap berada di depan Gedung Putih menunggu atau menyampaikan aspirasi mereka secara damai walaupun jam malam telah diberlakukan dan karena kondisi yang damai itu tidak membuat mereka diusir oleh petugas atau aparat keamanan yang berjaga-jaga di sekitar daerah Gedung Putih. Sekalipun tampak beberapa kendaraan militer yang menjaga di daerah-daerah titik-titik penting yang kemarin sempat ricuh di Washington DC, namun keadaan atau kericuhan atau penjarahan yang dilakukan lebih sporadis dan tidak terpusat pada satu tempat saja. Selain itu, di kota New York, seperti yang tadi disampaikan, memang ada beberapa daerah yang terkonsentrasi dan terpusat melakukan demonstrasi, namun penjarahan dan kerusuhan yang terjadi pada malam-malam sebelumnya tidak tampak di kota-kota besar seperti yang terjadi pada sebelumnya, Mirfa. Ya, lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk menghadapi kemungkinan protes hari ini? Ada beberapa dari Presiden Trump sendiri pada pernyataan pers yang disampaikan dia pertama kali terkait kematian dari George Floyd ini yang disampaikan pada Jumat lalu, menyampaikan bahwa ia akan mengerahkan sekuat tenaga sekalipun jika memang dia menghimbau agar gubernur negara bagian untuk menggunakan kekuatan militer. Hal ini ditolak oleh banyak gubernur negara bagian yang menyatakan mereka akan menggunakan atau memberikan kekuatan lebih atau memperkuat kehadiran polisi di daerah-daerah protes. Selain itu juga mengubah taktik seperti yang mungkin sudah Anda lihat di sosial media, seperti polisi bergerak lalu mendekati para demonstran, juga menggunakan gestur melutut di depan para demonstran mengikuti apa yang dilakukan oleh demonstran. Selain itu juga gubernur dan pejabat kota lebih memilih untuk menerapkan jam malam dibandingkan menggunakan kekuatan militer seperti yang disarankan oleh Presiden AS Donald Trump. Virginia, artinya protes yang dilakukan oleh para demonstran ini tidak lagi menimbulkan kericuhan ataupun penjarahan begitu? Masih ada kericuhan ataupun penjarahan di beberapa titik, namun tidak terkonsentrasi atau tidak terpusat seperti yang terjadi pada malam-malam sebelumnya. Jika sebelumnya kita melihat bahwa setelah demonstrasi atau protes yang damai di siang sampai sore hari, namun itu bereskalasi menjadi kericuhan atau protes dengan massa yang banyak dan bercampur antara para demonstran yang awalnya ke sana untuk menyampaikan pesan mereka secara damai dengan oknum-oknum yang melakukan perusakan atau penjarahan. Itu semua tercampur menjadi satu, namun kali ini memang terlihat mana yang demonstran yang ingin menyampaikan pesan mereka tentang Black Lives Matter dan menuntut keadilan bagi George Floyd, dan kelihatan juga mana yang berkonsentrasi atau bertujuan ke sana untuk melakukan kegiatan kerusuhan atau melakukan penjarahan. Jadi konsentrasinya tampak karena di satu sisi bagi mereka yang ingin memprotes atau menyampaikan pesan mereka akan berkumpul dengan kelompoknya dan menyuarakan agar pesan mereka tersampaikan lebih kuat. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi para warga negara Indonesia di sana? Saat ini imbauan yang dikeluarkan oleh KBRI beserta dengan KJRI di berbagai daerah tetap menyampaikan bahwa warga Indonesia untuk tidak ikut turun berdemonstrasi ke
daerah-daerah tersebut yang terutama di kota-kota besar yang melakukan demonstrasi. Sekalipun demikian, warga Indonesia yang ada di Amerika Serikat juga dihimbau untuk terus update atau memperbarui pengetahuan mereka dan peristiwa melalui berita dan juga mematuhi otoritas setempat karena kita ketahui jam malam yang diberlakukan dari satu kota ke dari kota ke kota yang lain berbeda-beda dan otoritas kewenangan yang diberikan kepada aparat keamanan terkait dengan jam malam ini juga berbeda-beda sehingga KBRI mengimbau agar warga Indonesia yang ada di Amerika saat ini untuk mematuhi otoritas keamanan setempat dan sejauh pemantauan kami sekitar 142.000 warga Indonesia di Amerika Serikat saat ini masih dalam kondisi aman sekalipun ada beberapa UKM milik diaspora Indonesia yang dirusak oleh penjara atau oknum yang membuat ricuh, serta tempat kerja mereka juga dirusak, namun diaspora Indonesia yang ada di Amerika saat ini semuanya masih terlaporkan aman. Ya baik, terima kasih Virginia Gunawan atas laporan langsung Anda dari Washington DC, Amerika Serikat.